Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Febitri dengan NIM C1B021041. Saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang SPSS. SPSS adalah program aplikasi bisnis yang berguna untuk menganalisis data statistik. Versi terbaru program ini adalah SPSS 20 yang dirilis pada tanggal 16 Agustus 2011. Software SPSS dibuat dan dikembangkan oleh SPSS Inc. yang kemudian diakuisisi oleh IBM Corporation. Perangkat lunak komputer ini memiliki kelebihan pada kemudahan penggunaannya dalam mengolah dan menganalisis data statistik. Program SPSS banyak diaplikasikan dan digunakan oleh kalangan pengguna komputer di bidang bisnis, perkantoran, pendidikan, dan penelitian. Fungsi utama aplikasi SPSS adalah untuk menganalisis data. Selain itu, SPSS juga dapat digunakan sebagai berikut. 1. Pengolahan dan mendokumentasikan data. 2. Representasi data statistik. 3. Analisis statistik. 4. Pengawasan. 5. Pembuatan data turunan. 6. Analisis data. 7. Penambangan data. 8. Melakukan riset pemasaran. Fasilitas SPSS: 1. Editor data. 2. Pemirsa. 3. Tabel privat multidimensi. 4. Grafik resolusi tinggi. 5. Akses basis data. 6. Transformasi data. 7. Distribusi elektronik. 8. Bantuan daring. 9. Akses data tanpa penyimpanan sementara. 10. Antarmuka dengan database relasional. 11. Analisis distribusi. 12. Beberapa sesi. 13. Pemetaan. Cara kerja SPS. SPSS adalah software yang dapat membaca berbagai jenis data atau memasukkan data secara langsung ke dalam SPSS Data Editor. Struktur dari file data mentahnya, maka data dalam data editor SPSS harus dibentuk dalam bentuk basis dan kolom. Cache berisi informasi untuk satu unit analisis, sedangkan variabel informasi yang dikumpulkan dari masing-masing kasus. Hasil-hasil analisis muncul dalam SPSS Output Navigator. Kebanyakan prosedur sistem dasar menghasilkan tabel pivot, di mana kita dapat memperbaiki tampilan dari keluaran yang diberikan oleh SPSS. Untuk memperbaiki output, maka kita dapat memperbaiki output sesuai dengan kebutuhan. Menggunakan SPSS, berikut merupakan langkah-langkah memasukkan data ke dalam aplikasi SPSS adalah 1. Setelah diinstal di komputer, biasanya program ini memiliki shortcut di desktop atau di taskbar Windows. Dengan mengklik ikon Start, program files SPS Inc. SPS 16. 2. Kemudian akan muncul menu utama program SPSS. 3. Tampilan layar SPSS ada 2, yaitu tampilan data dan tampilan variabel. Data view adalah data yang tampilannya seperti Excel. Data view ini sebagai lembar kerja. Untuk melihat tampilan-tampilan data, caranya dengan mengklik tulisan atau data view, sedangkan variabel view berperan sebagai definisi operasional yang hasilnya nanti akan terlihat di tampilan data. Untuk melihat tampilan variabel view, caranya dengan mengklik variabel view. 4. Hal pertama yang kita lakukan adalah memasukkan data pada halaman data view di SPSS. Kemudian ketik nilai variabel Y, X1, dan X2. 5. Pada tampilan halaman variabel, pada kolom nama ketik simbol Y, X1, X2, dan pada kolom label ketik nama variabel, daerah, penjualan, promo, dan outlet. Pada tipe kolom, variabel Y, pilihan tipe string karena data yang ditampilkan pada tampilan data berupa huruf atau nama daerah. Sedangkan pada variabel X1, X2, X3 dipilih tipe numerik karena data yang ditampilkan berupa angka. Saya akan memberikan contoh. Mr. Jimmy, manajer personalia dari Jimbo Corp, hendak melakukan penelitian untuk meningkatkan semangat kerja karyawannya. Mr. Jimmy kemudian menyebarkan kuesioner untuk diisi oleh karyawannya. Setelah diuji validitas dan reliabilitas, maka diperoleh data sebagai berikut. Data tersebut, Mr. Jimmy akan meneliti pengaruh kepuasan kerja karyawannya dan keterbukaan komunikasi dari atasan terhadap semangat kerja karyawan.
Pertanyaannya adalah berapa rata-rata kepuasan kerja karyawan? Jawabannya adalah deskriptif statistics. Semangat pada tabel Mean 132.00, pada tabel standar deviation 12.517 dan N10. Kepuasan pada data Mean 165.00, standar deviation 9.718 dan N-nya 10. Bukaan pada data Mean 9350, standar deviation 7.472 dan N-nya 10. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.